Halo pendengar radio suara horor dimanapun Anda berada, ini adalah edisi pertama dari rangkaian channel ini yang akan bergantian penyiarnya. Ada aku, terus Mala, dan Nada yang akan membawakan kisah-kisah horor sederhana dari kejadian-kejadian sekitar yang baik dialami oleh pribadi kami sendiri maupun dari teman kami. Baik, untuk edisi perdana ini, aku akan mengisahkan pengalaman temanku. Di situ juga ada aku terlibat di sana. Jadi ceritanya seperti ini. Sebelum aku menikah, tentu saja aku waktu itu masih ngekos ya. Tapi aku udah lulus waktu itu. Aku udah kerja. Aku punya kayak semacam bimbingan sekolah acting di situ. Dan ini kejadiannya di Yogyakarta. Aku udah bilang belum tadi ya? Kayaknya belum. Kejadian di Yogyakarta, tapi aku akan aku akan rahasiakan lokasinya di mana. Jadi aku ngekos di dekat dengan kosnya temanku, sebut saja namanya Suryana. Si Suryana ini dia pengusaha sablon dan dia memborong kos-kosan yang bentuknya itu memanjang ya. Ada 6 kamar, dia borong 5 kamar. 5 kamar itu dia gunakan yang pertama untuk kamar pribadi dia sendiri. Terus kemudian kamar berikutnya adalah ruang ruang istirahat. Di situ ada televisi, ada PES juga, ada karambol, ada remi ya untuk istirahat, atau biasanya kalau pas lagi liburan pekerjanya main di situ. Pekerjanya juga temannya dia ya, temanku juga gitu. Tapi aku tidak ikut kerja di sana ya. Aku sering main aja di sana. Dan 3 kamar lagi yang dia sewa untuk untuk produksi dia di sablonan itu. Dan 1 kamar belum laku sampai cerita ini terjadi. Kamar itu masih kosong, jadi keadaannya gelap, pintunya terbuka, nggak dikunci, sama pemiliknya dibuka gitu. Tidak ada lampunya tentu saja, masih kosong melompong. Dan biasanya aku gunakan untuk menyendiri di situ. Biasanya aku bawa laptopku, terus aku nonton film atau nge-game di sana. Numpang wifi gratis juga ya, kan ada wifi di situ. Nah, suatu malam aku masih ingat itu adalah hari Rabu ya. Ada satu pegawai temanku si Suryana ini, sebut saja namanya pegawai si Suryana ini namanya Hanaf. Si Hanaf tiba-tiba memutuskan untuk, "Bro, aku istirahat dulu. Aku mau ngerokok dulu." "Oh iya, silahkan," katanya. Dan dia ngambil rokoknya. Rokoknya itu ditaruh di ruang televisi itu. Kita sebut aja ruang televisi ya. Televisi di ruangan tersebut itu selalu menyala ya. Paling mati kalau semuanya udah tidur gitu. Baik ada orangnya atau enggak, semuanya lagi kerja atau enggak, ada yang nonton atau enggak, televisi itu menyala. Kecuali pas kami pergi atau tidur. Nah, si Hanaf memutuskan untuk istirahat dan mengambil rokoknya yang ditaruh di ruang televisi. Maaf ya kalau terdengar suara motor ya, karena saya rekamannya di keramaian. Dan baik, saya lanjutkan. Dan si Hanaf masuk ke sana. Tiba-tiba Hanaf itu muncul lagi di kamar sablon, di ruang sablon. Dan munculnya itu dengan muka bengong, keringat semua, pucat, dan dia langsung masuk di di kasur, di atas kasur, dan dia ambil selimut. Dia tutupan selimut. Nah, teman-temanku yang di sana kaget, "Naf, kamu kenapa?" gitu. Dan Hanaf nggak jawab. Dia cuma menggigil kayak orang baru nyemplung di bak penuh es gitu. Dia menggigil dan dia selimutan dan keringatnya keluar semua. "Naf, kowe kena ngopo?" Kami pakai bahasa Jawa ya. "Kamu kenapa?" Si Hanaf tuh nggak jawab, sama sekali nggak jawab. Dan setelah itu aneh banget ya. Hanaf itu ngambil kunci motornya, ngambil tasnya, dan dia pulang. Dan pulangnya, dia punya rumah di Magelang ya. Biasanya Hanaf itu pulang paling hari Sabtu atau hari Minggu gitu, pulang ke rumahnya di Magelang. Selanjutnya dia tidur di situ di kos-kosan sablon itu. Kita sebut aja kos-kosan sablon. Di sana. Nah, Hanaf itu nggak jawab pertanyaan kami. Aku juga kan, ini ada apa sih kok rame-rame gitu, ribut-ribut. Terus nggak tahu nih, Hanaf aneh banget tuh. Terus, "Naf, kami teriak-teriak ya, maksudnya sambil juga ada beberapa ketawa, "Kena ngopo kowe gitu." Dan nggak jawab. Hanaf itu ngambil kunci motornya, bawa tasnya, dia langsung tancap, dia pulang. Waktu itu sih kami tidak tahu ya dia mau kemana,
Tapi setelah kejadian ini kan kami telepon Hanaf, dan ternyata Hanaf itu pulang. Hanaf itu nggak masuk kerja selama seminggu waktu itu, dan selama seminggu itu baru bisa ditelepon, dan itu juga yang ngangkat adalah orang tuanya. Waktu itu zamannya HP Androidan kayak gini belum marak ya, jadi hanya beberapa orang saja. Jadi waktu itu kami masih pakai teleponnya yang masih telepon HP itu ya, HP jadul itu yang Nokia, Siemens, Samsung yang biasa gitu ya. Ya kayak gitu. Aku juga waktu itu masih punya yang kayak gitu. Nah, di telepon yang jawab orang tuanya, yang angkat orang tuanya di Magelang sana. Ya kami tanyakan gitu. Dan kami loudspeaker waktu itu. Hanaf kok nggak masuk kerja itu kenapa gitu. Dan orang tuanya bilang Hanaf itu udah sakit selama seminggu, dan nggak tahu kenapa gitu. Baru kemudian seminggu berikutnya, jadi 2 minggu total ya Hanaf itu berdiam diri di Magelang. 2 minggu berikutnya baru Hanaf itu telepon si Suryana itu dan menceritakan bahwa di malam tersebut, di hari Rabu itu, berarti malam Kamis ya, di malam itu waktu Hanaf ngambil rokok di ruang televisi, dia terkejut karena di ruang televisi itu tiba-tiba ada sosok anak kecil telanjang, badannya putih semua, nonton TV. Jadi nongkrong di depan televisi, bengong di depan televisi, telanjang, putih semua. Mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah nonton film Ju-on, ada karakter namanya Toshio atau siapa itu, aku lupa. Mungkin mirip seperti itu. Hanaf cerita ada anak kecil di sana lagi nonton TV, bengong, dan Hanaf takut, saking takutnya dia ke ruangan sablon lagi, dan cerita berlanjut sampai Hanaf cabut ke Magelang itu. Jadi gitu ya teman-teman, cerita untuk edisi pertama ini tentang ya temanku di kos-kosan sablon. Ini akan jadi edisi berikutnya juga, kos-kosan sablon, apalagi yang terjadi di sana. Ada kisah-kisah yang horor-horor kecil lucu gitu ya, yang menggelitik ya di sana. Baik, semoga Anda semua bisa menerima cerita ini buat temen rungon-rungon ya. Nanti akan bergantian di edisi-edisi berikutnya. Mudah-mudahan kami bisa upload setiap hari. Nanti ada Mala, ada Nada, juga ada aku juga bergantian untuk menyampaikan kisah-kisah horor. Buat teman-teman yang pengen membagikan kisah horornya juga bisa, nanti akan aku kasih link untuk kirim emailnya ya, mungkin di episode-episode selanjutnya baru aku kasih. Jangan lupa subscribe tentu saja, biar channel ini besar juga, harapan kami seperti itu. Like, share, komen, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah mendengarkan, saya Alex Wendra, sampai ketemu di episode-episode berikutnya.